Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas di Managerial Skills seri ketiga mengenai konsep supervisi agar menjadi manajer yang hebat. Makanya judulnya di sini adalah menjadi anggota tim hebat dengan konsep supervisi. Sebenarnya kalau saya balik, ini akan menjadi meaning-nya, artinya akan menjadi bahwa konsep supervisi untuk menjadi manajer yang hebat. Hari ini saya akan bahas. Nah, sahabat-sahabat, di seri yang pertama saya sudah menekankan bahwa manajer melakukan aksi manajemen dengan melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan perusahaan. Nah, konsep supervisinya dengan mengaksi manajemen dengan mensupervisi, ya, dengan mensupervisi anak buah tentu, dengan efisien terkait cara melakukan pekerjaan dan efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. Di seri pertama sudah kita bahas secara detail. Nah, saya ingin memberikan konsep mengenai supervisi. Apa sih supervisi? Meaning-nya, esensi daripada supervisi. Karena sahabat-sahabat harus paham betul esensi supervisi, supaya Anda bisa menjadi manajer yang hebat. Supaya Anda tidak salah di dalam melakukan aksi manajemen. Nah, mohon dengan sangat dipahami betul konsep atau esensi daripada supervisi. Bahwa manajer melakukan supervisi adalah menggerakkan anak buah atau anggota tim dalam pekerjaan. Dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan dengan kepemimpinan yang kuat. Saya ingin jelaskan di sini bahwa Anda melakukan aksi manajemen adalah menggerakkan 6M. 6M yang paling dominan mempengaruhi proses Anda adalah orang, anak buah. Anak buah harus punya kemampuan melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu di sini, manajer adalah supervisi. Supervisi adalah menggerakkan anak buah atau anggota tim dalam pekerjaan dengan memberikan direction kemana arah pekerjaannya, proses bisnisnya itu seperti apa, dan kontrol hasil pekerjaannya. Jadi prosesnya di direction dan dikontrol supaya memastikan bahwa sistem dilakukan dengan benar, kontrol juga hasil yang dihasilkan dari proses pekerjaan ini mempunyai kemampuan dilakukan dengan benar dengan sistem yang benar. Oleh sebab itu, di sini dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan dengan kepemimpinan yang kuat. Saya ingin bahas kepemimpinan yang kuat. Manajer supervisi dengan kepemimpinan yang kuat. Apa artinya kepemimpinan kuat? Kepemimpinan kuat itu adalah mampu berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, dan tertulis. Tujuannya untuk mempengaruhi perilaku. Perilaku yang tidak produktif menjadi produktif. Perilaku yang tadinya tidak bisa bekerja menjadi bisa bekerja, menjadi luar biasa bekerja. Tadinya yang tidak efisien menjadi efisien, yang tidak efektif menjadi efektif. Dengan kepemimpinan yang kuat, esensinya adalah kemampuan Anda mempengaruhi anak buah. Kemampuan Anda mempengaruhi yang negatif menjadi positif. Attitude yang negatif menjadi positif. Supervisi dengan kepemimpinan yang kuat adalah mampu berkomunikasi dengan benar. Oleh sebab itu secara tertulis, secara terukur, secara jelas untuk mempengaruhi perilaku yang tidak produktif menjadi produktif.
Nah, berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, dan tertulis. Tujuannya adalah agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama dengan anak buah Anda. Agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama dengan anak buah Anda, sehingga apapun arahan, apapun instruksi Anda dilaksanakan dengan benar. Dan dengan benar, jelas, terukur, dan tertulis ini memudahkan Anda berkomunikasi. Karena ada evidence-nya, ada buktinya secara tercatat. Nah, Pak Ari, kenapa harus tertulis komunikasinya? Banyak di dalam training-training saya mengatakan begitu. Kan diomongin aja cukup. Saya jawab, enggak. Kenapa harus tertulis? Supaya seluruh arahan dan instruksi dan usulan yang disampaikan oleh manajer kepada anak buah, tujuannya agar tidak ada dusta di antara kita. Maksudnya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Jadi setiap instruksi usulan tadi, direction dan kontrol, ditulis. John, nomor 1, Anda lakukan ini, tulis. Tahu sudah paham atau belum? Sudah. Nomor 2, lakukan ini, tulis. Nomor 3, lakukan ini. Beri pemahaman, setelah itu Anda taruh. 2. 1 kopi untuk Anda, 1 kopi untuk dia, 1 kopi untuk administrasi. Tujuannya untuk apa? Berfungsi nomor 2 sebagai alat kontrol mandiri. Dengan adanya tulis itu, pada waktu dia bekerja di lapangan, sudah sudah mengikuti arahan Anda, karena akan lihat, oh saya harus mengerjakan ini. Ini yang dinamakan kontrol mandiri. Dengan tertulis ini, dia akan mengontrol diri sendiri. Yang ketiga, sebagai dasar alat untuk mengevaluasi. Sehingga 2 hari kemudian, pada waktu Anda panggil si Joni untuk melakukan evaluasi, dasarnya ada. John, nomor 1 ini, bagaimana? Sudah dilakukan belum? Oh sudah Pak, oh bagus. Nomor 2, belum Pak, masalahnya begini. Nah, hal ini untuk menghindari agar tidak ada dusta di antara kita. Coba bayangkan, sahabat-sahabat, jika tidak tertulis, apa yang terjadi? Yang terjadi, John, kemarin yang saya minta untuk mengerjakan, untuk ketemu customer ini, dan Anda harus menyampaikan manfaat produk ini, apakah sudah Anda lakukan? Wah, bos, swear, bos nggak ngomong gitu. Swear, bos nggak ngomong gitu. Loh, saya ngomong itu. Anda lesnya saya minta untuk ngerjain itu. Enggak. Nah, itulah dusta di antara kita. Karena tidak ada evidence, tidak tertulis. Oleh sebab itu, di dalam mensupervisi, memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnis dan hasil dengan kepemimpinan yang kuat, yaitu berkomunikasi dengan mempengaruhi perilaku. Buatlah secara tertulis, dengan benar, dengan jelas, terukur, dan tertulis, supaya apa? Pertama, agar tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua, berfungsi sebagai alat kontrol. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi. Itu yang harus Anda lakukan supaya Anda menjadi manajer yang hebat, bisa meng-create anak buah yang hebat. Nah, manajer di dalam mensupervisi dengan kepemimpinan yang kuat, mampu berkomunikasi dengan menciptakan situasi komunikasi. I am okay, you are okay. I am okay, you are okay. Itu konsepnya. Dengan I am okay, you are okay, Anda bisa mempengaruhi perilaku. Karena pemahamannya sama, karena persepsinya sama. Tapi nggak usah pakai marah, harus dengan senyuman, dengan bersahabat, dengan hati yang cool. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada blocking communication. Supaya tidak ada
blocking atau tolakan daripada komunikasi. Mereka menerima dengan natural. Kalau Anda dengan senyuman, Anda ciptakan suasana yang enak, bersahabat, enak komunikasinya. Jadi manajer itu nggak perlu marah-marah. Manajer di dalam supervisi dengan keempat, artinya komunikasinya bagus. Bisa menciptakan situasi I am okay, you are okay. Tidak perlu galak, tidak perlu marah-marah, tidak perlu sok angker. Kalau Anda galak, marah-marah sok angker, anak buah Anda nanti akan reject. Anak buah Anda ngadep Anda itu hawanya situasinya udah nggak enak. Sehingga itu akan menimbulkan yang dinamakan blocking communication. Nah, cukup slow, calm, pasti dalam berkomunikasi mempengaruhi perilaku. Dengan kepemimpinan kuat, diperlukan dua hal untuk menjadi pemimpin yang kuat. Untuk apa? Menjadi pemimpin yang kuat. Yang pertama, memahami dan memiliki kemampuan dulu dalam pekerjaannya, baru bisa memberitahu anak. Itu nomor satu. Jadi nomor satu apa? Coba kita baca. Memahami dan memiliki kemampuan dulu dalam pekerjaannya, baru bisa memberitahu anak buah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi ahli dulu dalam pekerjaannya, baru bisa ngajarin anak buah. Apa coba kita baca? Menjadi ahli dulu dalam pekerjaannya, baru bisa ngajarin anak buah. Kalau syarat dua ini Anda penuhi, Anda akan menjadi manajer dengan mensupervisi, dengan menggerakkan anak buah, memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnis dengan kepemimpinan kuat. Kepemimpinan kuat karena Anda bisa mempengaruhi perilaku. Kepemimpinan kuat karena di dalam Anda berkomunikasi bisa mempengaruhi perilaku. Syaratnya dua, memahami dan memiliki kemampuan dulu dalam pekerjaan, baru bisa bertahu anak buah. Menjadi ahli dulu dalam pekerjaannya, baru bisa ngajarin anak buah. Itu konsepnya. Nah, sahabat-sahabat, manajer dalam mensupervisi tadi, saya sudah katakan, memberikan direction dan kontrol terhadap proses dan hasil. Kalau kita coba per summary, kita coba ambil esensinya, hanya ada dua. Pertama yang Anda harus lakukan, memastikan proses dan tahapan bisnis yang harus dilakukan. Yang kedua adalah memastikan hasil dari proses dan tahapan bisnis. Jadi dua, memastikan proses dan tahapannya dilakukan dengan benar. Yang kedua, memastikan hasil dan proses tahapannya dikerjakan dengan benar, dengan kemampuannya dengan benar. Jadi proses kemampuan, yang sini sistemnya, yang sini kemampuan. Jadi manajer dalam supervisi memberikan direct control, saya ulangi sekali lagi, adalah pertama, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Apa nomor satu? Coba kita baca bareng-bareng. Memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Nomor dua, memastikan kemampuan anak buah melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Jadi ada dua. Anda kalau pengen menjadi manajer yang hebat, dua. Memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Jadi, sahabat-sahabat, untuk menjadi manajer hebat, untuk menjadi manajer hebat, apa? Coba kita baca. Harus mampu, yang pertama, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Yang kedua, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan dan sempurna. Sekali lagi, kesimpulan daripada agar menjadi manajer hebat dengan bisa mensupervisi dengan baik adalah pertama, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Yang kedua adalah memastikan kemampuan anak buah melakukan pekerjaan
yang baik dan benar. Saya kira itu hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.